kesalahan saya datang ke sini cuma satu, ikannya semua borokan, serentak borokan, kubis apa semua. Nah, saya datang, saya cek itu kolom-kolomnya, saya ambil-ambilin, saya lihat ikan-ikannya, memang hampir semua kolom seperti ini. Nah, kalau hampir semua kolom seperti ini, kita review, kita analisa nih, kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau secara medis, secara lab, ya udah pasti ikan ini luka. Cuma lukanya itu apa karena jamuran, apa karena kanibal dihantam sama. Biasanya kalau ikan sakit itu kan udah mulai lemes gitu, sama yang seger dihantam karena kan sifat kanibalnya masih tinggi. Bukan masih tinggi, memang udah sifat bawaan. Nah itu jadi ada beberapa analisa yang kita proses nih. Begitu saya lihat kan, saya serongin, wah iya nih, hampir semua kolom. Nah mulai kita analisa pertama adalah kalau saya langsung air. Kalau masalah luka seperti ini, kalau masalah biasanya cuma satu kolam. Kalau cuma satu kolam, ikannya luka apa semua, oh berarti air di kolam ini bermasalah gitu kan. Tapi kalau semua kolam, kok bisa serentak. Nah kita cek apakah untuk pengairannya seperti apa nih. Pengairannya multi artinya dari satu sumber, dan sumbernya ke sini. Maksudnya kalau yang saya maksud multi itu jadi dari satu sumber ke semua kolam. Jadi kan semua kolam serentak nih. Analisa pertama tuh, kalau semua kolam bermasalah berarti sumbernya yang bermasalah. Tapi kalau cuma satu kolam yang bermasalah, mungkin air di kolam itu gampang penanganannya dikuras. Kalau udah semuanya udah multi seperti itu, induknya, sumber airnya kita cek. Nah, saya cek nih, ternyata dia dari sungai. Kalau secara teori bagus, wah air ngalir segar gitu ya. Nah dialiri ke semua kolam-kolam nih. Tapi analisa pertama saya tadi tentang air, apakah air yang mengalir ini benar-benar bagus? Nah itu jadi pertanyaan, bagaimana kalau air yang mengalir ini airnya udah kotor, air tercemar, air bakteri? Nah, berarti kan air yang masuk ke kolam itu kan semua air yang bermasalah, benar nggak? Ikan yang tadinya sehat pun, umpama ikan lagi sehat nih, tiba-tiba air yang masuk itu air bermasalah, otomatis jadi sakit semua kan? Nah, apakah air ini yang membawa jamur pertama, atau human error itu artinya mungkin ada orang iseng pas aliran air yang masuk ke kolam kita dikasih jahil lah gitu, dikasih sedikit kriminal gitu ya, dikasih racun apa gitu lah mungkin. Pokoknya kalau kolam ini multi dari satu sumber yang multi, yang sumber dari sungai, ini hati-hati. Analisa pertama saya ngomong ke Kang Ruslan, coba dicek deh air yang dari kolam ini bermasalah semua atau enggak gitu maksudnya. Pokoknya cek air, analisa pertama. Kalau tentang penyakit ikan ini,
Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Yang kedua, pakan. Kalau pakannya kurang, biasanya ikan nih kalau pakannya kurang, dia sifat pakannya kurang. Karena masih lapar, akhirnya dia sifat kanibalnya naik, saling melukai sesama. Nah, tapi kalau yang seperti ini biasanya terjadi hanya di 1-2 kolam. Tapi kalau semua kolam seperti ini, berarti cara pemberian pakannya gimana? Tadi udah saya cek masuk di masalah pakan karena kepalanya rada gede, mesinnya lancip nih. Saya langsung bisa bilang, saya ngomong kan ini kayaknya kurang pakan ini, saya bilang. Soalnya kalau ikan lele itu kalau makannya cukup dari pala sampai ke perut pinggang gitu, itu hampir sama. Kalau ibarat kata hampir sama mulutnya lah, mungkin segini udah mulai mengecilnya itu kalau udah mulai mau ujung. Tapi kalau dari kepala sampai ke ujung kayak segitiga merucut, tapi kurang pakan nih saya bilang. Dia ketawa sih, iya katanya kurang pakan. Seminggu ini kurang pakan lah. Nggak tahu masalah itu masalah internal dia. Intinya penyebab luka-luka ini udah 2 tuh kita analisa, air sama kurang pakan. Biasanya air itu berjamur itu kalau di atasnya kerimbunan pohon. Kalau bahasanya ioman sih, kalau bahasa Betawi ke ioman, nggak tahu kalau bahasa yang lain. Intinya keteduhan. Jadi tuh di daun itu ada jamur, ada bakteri dapat masuk ke air. Nah, airnya itu yang menyebabkan bakteri. Jadi itu 3 hal tuh. Dari kita amatin tadi dari air, dari pakan, sama dari daun yang jatuh. Capung tuh biar kelihatannya remeh, itu bawa penyakit terus di capung tuh. Jadi kelihatannya kalau kita lihat sore-sore tuh capung lagi mandi, kecil. Padahal tuh bakteri itu yang dibawa tuh, bibit-bibit kita tuh. Kalau udah kena capung, habis matinya banyak. Ada aja matinya banyak tuh bibit-bibit kita tuh. Kecil, bukan cuma capung sih, waler. Pokoknya serangga lah jatuhnya mungkin ya, bukan serangga ya. Pokoknya itulah. Binatang terbang itu, nah itu cepat lah. Air, pakan, daun-daunan, ioman tuh sama itu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, kelima ini terakhir nih. Kalau yang kelima ini lebih condong uji lab. Jadi pakan yang kita kasih, apakah itu dari dari daging, dari apa? Jadi amoniak kan. Amoniak itu karena ini kolomnya kolom beton, jadi tidak terurai tuh. Jadi tidak terurai oleh tanah, oleh lumpur, oleh semua. Akhirnya dia menjadi bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan ini termasuk menjadi virus, jamur. Nah, ini yang merusak si ikan. Ketika ikan ini sudah lumayan terluka lah, gimana gitu maksud bahasanya. Intinya si ikan ini tidak sehat lah karena terserang oleh beberapa poin tadi, virus, bakteri, mikroba yang merugikan. Sama temennya nih diserang karena sifat kanibal kan selalu ada di lele. Makanya jangan kaget ketika ngeliat tubuhnya pada boker, tetap hidup, cuman hitungan waktu ya mati. Nah itu ya pemirsa ya, analisa saya terhadap kolam yang serentak kena seperti ini, kena luka seperti ini, seperti itu. Ada 5 analisa saya. Terserah Kang Ruslan nanti tinggal dicek tuh dari 5 kategori, dari 5 analisa itu mana yang pas. Kalau daun jatuh katanya enggak bang, ini enggak ada daun jatuh ke sini, berarti potong.
kalau dari air sungai, oh enggak bang, air sungai tetap bagus. Masuknya seger kok, nggak ada penjahilan orang, nggak ada apa. Bakteri juga kayaknya enggak, seger-seger aja. Kalau tetangga sebelah ngambil air dari sungai, nggak masalah. Berarti kita coret juga sungai. Masalah pakan, nah gitulah pokoknya. Masalah-masalah ini, 5 masalah ini tinggal Kang Ruslan yang catat. Coret sampai ketemu permasalahannya, selesaikan. Ya, kita aja bisa. Kalau masalah penanggulangannya, masalah mengobati lele luka, panjang lagi videonya. Pendek-pendek aja dulu. Pokoknya sekarang apa penyebab lele luka-luka, jamur-jamur, 5 itu tadi. Oke, kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kalau enggak abaikan. Biasa kan? Saling mengingat-ingatkan dan kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 2. Bersikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua juga kepada diri saya sendiri agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload